Ayo Roh. Oke, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, rekan semuanya? Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih dipertemukan walaupun secara virtual dan diberi kesempatan untuk menimba ilmu bersama-sama dari acara yang luar biasa dengan narasumber yang sangat istimewa. Semoga kita tetap diberikan kesehatan selalu. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh kemuliaan ini. Para hadirin yang berbahagia, dengan sangat antusias, saya Mazalifah Hanuranda, selaku agen statistik Universitas Muhammadiyah Jember, akan memandu acara ini hingga akhir nanti. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara webinar hari ini dibuka, izinkan saya membacakan susunan acara. Ya, ini yang pertama, pembukaan, menyanyikan Indonesia Raya dan Sang Surya, sambutan-sambutan, acara keempat, webinar, acara inti, yang kelima ada sesi foto bersama, dan yang terakhir, penutup. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Di sini sudah hadir yang kami hormati Bapak Tri Arwandi, SEMSI, selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. Selamat datang, Bapak. Selamat pagi, salam sehat sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya yang kami hormati, Ibu Husnul Hatimah, Magister Statistik selaku narasumber webinar pada pagi hari ini. Selamat datang, Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang selanjutnya yang saya hormati, Ibu Berlian Eka Kurnia, Sarjana Ilmu Informasi dan Perpustakaan Magister selaku Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Berlian. Serta para hadirin, Bapak Ibu, peserta webinar yang berbahagia. Oke, acara selanjutnya ya ini adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Sang Surya. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita awali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Sang Surya. Kepada panitia yang bertugas, waktu dan layar kami persilahkan.
berapa, Kak? Coba kami cari. 'Baik, sebelum menuju ke acara selanjutnya, saya izin mengingatkan untuk bagi peserta jika ingin mendapatkan e-sertifikat, wajib mengisi daftar presensi di akhir acara. Sekali lagi, jika ingin mendapatkan e-sertifikat, maka wajib mengisi presensi di akhir acara. Acara selanjutnya ini kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember kepada yang terhormat Ibu Berlian Eka Kurnia, SIIP, MA. Kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih Mbak Masda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in wa ala murid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Bapak Tri Erwandi SEMSI, beserta jajaran. Yang saya hormati juga narasumber kita hari ini, Ibu Husnul Khotimah, MStat, dari BPS Jember. Kemudian juga ada moderator kita, Mbak Mas Dalifah, yang juga merupakan agen statistik di Universitas Muhammadiyah Jember. Bapak Ibu staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini dalam agenda kegiatan webinar dengan tema Potret Pertanian dalam Pertumbuhan Ekonomi Jember. Tema ini saya rasa sangat relevan ya dan penting bagi kita mengingat sektor pertanian itu memiliki peran yang cukup vital dalam perekonomian daerah khususnya di Kabupaten Jember. Sebagai Kepala Perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Jember, saya merasa sangat terhormat dan bersyukur dapat menjadi bagian dari acara ini.
Karena saya memiliki pandangan bahwa perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan penyebaran ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat. Dan saya rasa webinar ini adalah salah satu bentuk kontribusi kami dalam mendukung misi tersebut. Kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Jember dan BPS ini dalam menyelenggarakan webinar ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai kondisi pertanian dan bagaimana sektor ini dapat menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Dan data dan informasi yang disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Husnul Khotimah dari BPS, tentunya juga akan sangat bermanfaat bagi kita semua, baik bagi akademisi, praktisi, maupun mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Begitu pula di Unmu Jember juga ada Fakultas Pertanian ya, ada prodi agroteknologi, agribisnis dan juga teknologi industri pertanian, dan saya harap di sini juga ada dari teman-teman mahasiswa atau mungkin dosen dari Fakultas Pertanian ya. Dan juga saya berharap melalui webinar ini kita semua dapat memperoleh wawasan baru, bertukar pikiran dan merumuskan ide-ide kreatif dan inovatif ya yang dapat diaplikasikan untuk kemajuan pertanian di Jember. Semoga diskusi yang berlangsung ini nantinya dapat memberikan manfaat nyata bagi perkembangan ekonomi daerah dan juga kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Jember. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini. Terima kasih juga kepada Pak Tri selaku Kepala BPS dan juga narasumber Ibu Husnul Khotimah yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi ilmu serta pengalaman kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita ikhtiarkan dapat membawa manfaat untuk banyak orang dan juga menjadi ladang amal jariah bagi pemateri kita. Terakhir saya ucapkan selamat mengikuti webinar kepada seluruh peserta. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, sukses, dan ada nilai yang bisa kita ambil dari kegiatan ini. Terima kasih, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Berlian atas sambutan dan pembukaan acaranya. Selanjutnya, sambutan keynote speaker oleh Kepala Badan Pusat Statistik Jember. Kepada yang terhormat Bapak Tri Erwandi, SEMSI, kami undang untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Bapak Ibu sekalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmatnya, kita sekalian pada pagi ini penuh semangat untuk bekerja atau beraktivitas ya, bisa meluangkan waktunya melalui webinar ya, dan ini merupakan sinergitas dan kolaborasi antara Badan Pusat Statistik kemudian dengan tim dari pojok statistik dari Universitas Muhammadiyah Jember. Kali yang pertama saya menyampaikan dulu terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jember. Mobil khusus di sini Ibu Berlian ya selaku Kepala Perpustakaan, kemudian juga Pak Dewi ya sebagai moderator ini sangat fresh sekali untuk mengantar webinar yang pertama ini ya. Mudah-mudahan webinar ini nanti terus akan berlanjut berkembang terkait juga beberapa indikator lain sehingga kita semuanya sebagai pelaku-pelaku Mic-nya mati, Pak Tri. Ya, sudah ya. Ini sudah, Ya, sudah. masuk lagi ya. Ya. Padahal nggak mencet, atau hilang.
Baik, kemudian yang kedua, saya juga melihat dari peserta tidak hanya mahasiswa ya, tapi juga ada beberapa perwakilan dari OPD, dinas instansi terkait, barangkali juga bisa hadir di sini. Ini merupakan forum yang sangat baik ya untuk sama-sama sharing ya terkait dengan beberapa indikator makro ya. Untuk yang perdana ini kita akan berbicara seputar pertumbuhan ekonomi ya. Mungkin hanya khusus pada sektor pertanian karena ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Ya. Nah, sebelum nanti pemateri ya, Bu Husnul, saya ingin menyampaikan dulu sedikit terkait beberapa indikator makro yang menjadi indikator pembangunan daerah ya. Jadi salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Ya. Pertumbuhan ekonomi diperoleh dari turunan PDRB ya, untuk skala daerah regional itu PDRB, untuk skala nasional ada PDB. Ya. Nanti di sana kita akan bisa tahu, ya, bisa paham kira-kira sektor-sektor mana yang berperan. Nah, kemudian salah satunya adalah sektor pertanian yang mempunyai kontribusi yang dominan ya kalau di Jember ini, karena dominan mata pencarian penduduk di Jember itu terutama di pertanian. Ya. Kemudian juga ada beberapa indikator lain sebetulnya berkaitan, tidak hanya pertumbuhan ekonomi ya, ada inflasi, ya, ini juga terkait dengan komoditas-komoditas yang mengalami fluktuasi ya, terjadinya kenaikan harga barang ya. Nah, itu juga dari sektor pertanian juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh inflasi. Apalagi kalau inflasinya melebihi dari angka itu kan dalam bentuk Excel ya. yang bisa Nah, ini juga sangat terkait juga dengan keberadaan masyarakat kita ya, dari sisi kesejahteraan ya, dari sisi kemiskinan ini juga sangat terkait di dalam. Kemudian juga banyak indikator yang lain seperti pengangguran, ya, indeks pembangunan manusia, ya, ketimpangan dan lain-lain. Nah, barangkali nanti webinar ini bisa terus berkembang ya, agar supaya data-data yang ada di BPS itu bisa diakses oleh Bapak Ibu semuanya, ya, tidak hanya mahasiswa, peneliti, dosen, ya, tapi stakeholder yang lain. Dalam arti luas, kita bersama-sama bisa memahami indikator-indikator makro dan sosial. Nah, sedikit barangkali terkait dengan potret pertumbuhan ya, pertumbuhan ekonomi kita ya, yang dulu sebelum COVID, ya, sebelum COVID, 5 tahun sebelum COVID itu sudah mencapai di atas 5%, ya. Tapi setelah COVID, nah ini kan memang perlu effort, perlu upaya keras ya untuk mengembalikan, dan ini perlahan-lahan sudah mulai tumbuh gitu ya. Kalau dulu pasca COVID itu di tahun 2020 ya kurang lebih, waktu itu pasca COVID kita rasakan kontraksi minus ya, minus 2,98 ya. Yang awalnya sudah di atas 5%, gitu ya. Kemudian merangkak dari minus 2,98 terus itu naik sedikit-sedikit gitu ya, dari 4 kemudian 4,53 dan terakhir 4,93. Nah, nanti akan dikupas oleh pemateri ya Bu Husnul. Nah, saya ingin juga ada interaksi ya, ada kepedulian dari kita semua sebagai pelaku-pelaku ekonomi ya utamanya, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember ini bisa kembali seperti sebelum COVID ya, bisa di atas 5%. Nah, ini kurang sedikit ya, utamanya sektor pertanian yang harus digenjot ya, karena mempunyai kontribusi yang utama ya, selain industri dan juga perdagangan dan juga jasa-jasa yang sudah mulai terus mengalami perkembangan yang besar. Saya kira itu pengantar saya, Bapak Ibu semuanya.
mudah-mudahan webinar yang pertama ini bisa terus berlanjut, berkembang, ya. Kemudian kerjasama melalui pojok statistik yang sudah dibangun di Universitas Muhammadiyah perlahan-lahan nanti juga akan beragam, ya, bentuk kerjasamanya, sehingga terus kita bisa intent, ya. Demikian juga semuanya yang hadir di webinar ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya kepedulian kita terhadap perekonomian di daerah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian saya cukupkan untuk pengantar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tri Erwandi atas sambutannya. Baik, sebelum acara selanjutnya, sekali lagi saya izin mengingatkan, diharapkan bagi semua hadirin untuk mengaktifkan video dan menonaktifkan audio. Diharap pastikan audio tetap dalam keadaan off agar tidak mengganggu peserta lainnya. Baik, para hadirin sekalian, selanjutnya kita akan langsung ke acara inti pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan terlebih dahulu topik yang akan dikaji dalam webinar ini, yakni dengan tema Potret Pertanian dalam Ekonomi Jember. Di sini saya selaku moderator yang akan menemani jalannya diskusi bersama pembicara kita. Materi akan disampaikan dan akan ada sesi tanya-jawab di akhir penyampaian materi nantinya. Baiklah, saya mau izinin sapa dulu para pesertanya yang dari tadi udah nggak sabar ya Bapak Ibu semua dan para hadirin untuk acara segera dimulai. Halo semuanya, apa kabar? Bapak Ibu dan peserta, sehat semuanya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah saya harap semuanya baik, sehat, dan tentunya semangat karena pada pagi hari ini kita punya acara yang keren dengan narasumber yang sangat luar biasa pastinya. Pertanian adalah tulang punggung perekonomian di banyak daerah, termasuk Jember. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu sentra pertanian di Indonesia dengan berbagai komoditas unggulan seperti kopi, kakao, tembakau, dan berbagai hasil bumi lainnya. Namun, seperti daerah-daerah lain, pertanian di Jember juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, teknologi, hingga kebijakan pemerintahnya. Webinar ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana sektor pertanian mempengaruhi ekonomi, terutama di Jember. Kami berharap dapat mengupas lebih dalam tentang kontribusi sektor ini terhadap perekonomian lokal, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pertanian di Jember ke depannya. Untuk itu, kami telah mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya yang akan memberikan wawasan dan informasi berharga, yaitu Ibu Husnul Khotimah, Magister Statistika selaku praktisi metode penelitian di bidang statistika dari Badan Pusat Statistik Jember. Sebelumnya saya izin membacakan profil dari Ibu Husnul Khotimah. Beliau merupakan lulusan terbaik jurusan Statistik Peminatan Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta dan merupakan lulusan Magister Statistika Terapan dengan predikat cum laude di Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau juga pernah mengisi di beberapa konferensi, tempat salah satunya di Asia Pacific Economic Statistic Week di Thailand pada tahun 2017, hingga mengisi opini media massa dan banyak karya tulis yang sudah beliau publikasikan. Wah, Masya Allah, sekali pengalaman dari pemateri kita pada pagi hari ini. Izinkan saya menyapa dan memperkenalkan narasumber kita, Ibu Husnul Khotimah. Halo Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak. Iya. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ya, Insya Allah. Terima kasih, Bu. Kami juga sangat antusias mendengarkan pemaparan Ibu nantinya. Kami berharap semua peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang berharga. Saya juga ingin mengingatkan kepada para peserta untuk menyiapkan pertanyaannya yang ingin diajukan kepada Ibu Husnul Khotimah setelah sesi pemaparan nanti. Bisa ditanyakan di kolom chat atau raise hand pada acara sesi terakhir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara ini.
Kepada Ibu Solhatimah, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Masdalifah selaku moderator. Saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi ini pada tanggal 13 Juni 2024 kita bisa berkumpul ya virtual untuk mengikuti webinar hasil kerjasama Pojok Statistik Unmu Jember dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember dengan tema Potret Pertanian dalam Pertumbuhan Ekonomi Jember. Kemudian ya untuk mempersingkat waktu saya boleh langsung share screen saja. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Oke, siap. Bu. Ya, kita mulai saja. Bentar ya, Ibu. Sudah terlihat full ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai bersama untuk sharing knowledge. Di sini kita sama-sama belajar tentang konsep dasar. Sebenarnya mungkin banyak orang yang sudah paham dengan istilah-istilah ekonomi, istilah statistik. Namun ada beberapa orang juga, termasuk saya juga masih belajar tentang beberapa istilah. Dan di sini kita mari kupas satu persatu hingga semua terlihat jelas, terlihat konsep definisinya jelas. Ya, kami mengambil judul Potret Pertanian dalam Pertumbuhan Ekonomi Jember. Dari judul ini saja kita bisa memilah-milah dari satu kata potret. Oke, kita sudah kenal definisi dari potret. Pertanian kita sudah mengenalnya. Pertumbuhan ekonomi. Bagi sebagian audiens mungkin masih asing, masih hanya sering mendengar pertumbuhan ekonomi. Nanti kita akan kupas secara rinci apa itu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kita sering melihat headline media massa, baik biasanya kita pagi-pagi gitu ya, buka berita, kita sering melihat ada berita tentang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melambat. Perekonomian Jawa Timur di triwulan 2 diperkirakan meningkat. Sebenarnya ini adalah kata-kata yang sering kita baca. Tapi sebenarnya apa sih makna di balik itu semua? Nah, ini masih jadi kayak pertanyaan, sebenarnya apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Kemudian secara kebetulan juga BPS juga mengeluarkan berita resmi statistik yang secara rutin sudah dikeluarkan tahunan oleh BPS Kabupaten Jember tentang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi. Bila kita kaji dari satu kata-kata, pertumbuhan ada dua kata, pertumbuhan ekonomi ada dua kata, yaitu tumbuh dan ekonomi. Tumbuh adalah sedang berkembang. Kalau menurut KBBI ya, sedang berkembang, menjadi besar atau menjadi sempurna dan sebagainya. Sedangkan ekonomi adalah arti tentang pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagainya, dan yang berharga. Berarti dan sebagainya itu bukan hanya pemanfaatan uang, tenaga, dan waktu ya. Ada banyak aspek selain itu yang menjadi penyusun ekonomi. Dari segi KBBI-nya, kita dapat menyimpulkan bahwa definisi pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan untuk menjadi besar, menjadi sempurna dan sebagainya dalam pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga. Dari sini ini adalah pengertian secara bahasa.
Selanjutnya kita menuju ke pengertian secara teoritis. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat movement atau perubahan tingkat ekonomi antar periode. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator untuk melihat perubahan real, naik dan turun produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Dan dari sini kita melihat bahwa ada kata-kata ukuran dinamis dan ada kata-kata movement. Inilah inti dari pertumbuhan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan ukuran dinamis? Ukuran dinamis adalah ukuran yang berubah-ubah. Contohnya adalah pertumbuhan suatu daerah, misalnya Kabupaten Jember, di suatu waktu ini bisa tinggi, tapi di lain waktu bisa pertumbuhannya lambat atau bahkan turun. Dan kenapa pertumbuhan ekonomi ini bisa tinggi, bisa lambat, atau bahkan turun? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Salah satu beberapanya itu adalah kestabilan politik, ada kebijakan ekonomi pemerintah, ada kekayaan alam yang dimilikinya, ada jumlah dan kemampuan sumber dayanya, dan juga ada kemampuan pengembangan dari produksi itu sendiri. Selanjutnya, kata kunci yang kedua adalah movement atau perubahan. Jadi pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan movement atau perubahan dari tingkat ekonomi yang diukur dengan satu ukuran atau satu periode yang disebut kondisi ekonomi pada tahun dasar dan menggunakan ukuran daya beli atas dasar harga tetap, dan pengukuran tersebut menggunakan PDRB real. Kemudian ada yang bingung lagi nih, apa? Tadi udah jelas ukuran dinamis dan yang di pengukurannya dengan perubahan. Sekarang apalagi nih PDRB real gitu ya? Apalagi kita sering mendengar PDRB. Saya mau nyari data, bahkan di PS Kabupaten Jember ini kami sering mendapatkan mahasiswa yang meminta data. Ibu, kami mau minta data PDRB. Ibu minta data PDRB yang seperti itu. Tapi sebenarnya apa sih PDRB itu? Mari kita kupas di sini. PDRB. Kita sama dengan yang tadi, kita kupas dari perkataannya. PDRB, Produk Domestik Regional Bruto. Produk adalah barang atau sesuatu yang dihasilkan. Domestik adalah dalam negeri atau dalam suatu wilayah. Dan regional adalah daerah, dan bruto adalah kotor. Dari 4 kata ini, kita dapat menyusun bahwa PDRB adalah produk yang dihasilkan di dalam suatu daerah. Jadi adalah semua produk yang dihasilkan dalam suatu daerah itu merupakan definisi sederhana dari PDRB. Untuk memperjelasnya, mari kita lihat di gambar. Ada suatu kota A, ya, ada empat aktivitas di situ. Ada pemilik modal dari luar yang bekerja di kota A, kemudian ada tenaga kerja dari luar yang bekerja di kota A, kemudian ada modal dan tenaga kerja peternakan yang berasal dari kota A, dan ada masyarakat kota A yang bekerja di luar dari kota A. Secara gampangnya gini, misalnya Budi, ya, dulu kita sering di SD sering dengar kata Budi. Budi adalah masyarakat Jember, tapi dia bekerja di Bondowoso. Ini adalah contoh yang di poin 4, modal dan tenaga kerja lokal tapi di luar. Dari 4 kondisi ini, mana saja yang dihitung dalam PDRB dalam wilayah A? Nah, berarti dari pengertian 4 kata ini, produk yang dihasilkan di dalam suatu daerah. Di sini tidak ada syarat bahwa dia harus dihasilkan sama orang lokal di daerah tersebut. Jadi, untuk kondisi 1, pemilik modal dari luar. Dia memang berdomisili di luar, tapi dia aktivitas ekonominya ada di kota A, maka dia akan masuk dalam PDRB kota A. Selanjutnya ada tenaga kerja dari luar. Tenaga kerja di luar tapi dia sudah indekos di kota A dan bekerja di kota A, melaksanakan aktivitas ekonomi di kota A, maka dia akan tetap dicatat jadi PDRB di kota A. Selanjutnya, modal dan tenaga kerja lokal.
Ini seperti petani, peternak yang memang dia tinggal dan mengembangkan peternakannya di kota A, dia pasti akan tercatat di PDRB kota A. Selanjutnya di kondisi keempat adalah modal dan tenaga kerja lokal tapi di luar. Jadi orang Budi tadi tinggal di Jember tapi bekerjanya di Bondowoso. Maka dia tidak dicatat sebagai PDRB di wilayah kota A, dia akan dicatat di wilayah kota B. Dari sini sudah punya gambaran ya, Pak, itu PDRB. Nah, sampai saat PDRB itu pendekatan penghitungannya menggunakan tiga pendekatan, yaitu ada pendekatan produksi, kemudian ada pendekatan pengeluaran, yang terakhir adalah pendekatan pendapatan. Dan untuk saat ini di Indonesia, penghitungan PDRB hanya terbatas pada pendekatan produksi dan pengeluaran. Nah, muncul lagi nih, tadi pertumbuhan ekonomi sudah clear misalnya. Terus pengertian PDRB sudah clear. Ada lagi, apa itu pendekatan produksi dan pengeluaran? Mari kita lihat di sini. Penghitungan PDRB pendekatan produksi, kalau dari definisinya adalah jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan seluruh produsen. Atau bisa disebut juga nilai tambah adalah nilai suatu produk ketika sudah mengalami pengolahan, peningkatan, permak, polis, dan sejenisnya. Jadi, kata kunci dari pendekatan produksi adalah nilai tambahnya. Kemudian, nilai tambah ini akan dihitung dengan formula output dikurangi biaya. Si NTB bingung lagi ya. Tadi sudah bingung dengan PDRB itu apa, sekarang kita bingung lagi. Nilai tambah itu apa sih? Secara gampangnya, secara gambaran gampangnya, misalnya kita memiliki singkong. Kemudian kita ingin jualan gorengan. Nah, berarti NTB nilai tambah dari singkong goreng itu adalah singkong itu kita beli misalnya, singkong mentah. Dan kita akan menjual gorengan dalam harga tertentu. Maka nilai tambah dari singkong goreng itu adalah nilai singkong goreng, harga singkong goreng nilainya dikurangi dengan biaya minyak gorengnya, dikurangi gasnya, kemudian dikurangi singkong mentahnya dan sebagainya. Jadi NTB itu memang benar-benar adalah nilai suatu produk ketika sudah mengalami pengolahan, peningkatan atau permak. Jadi memang benar-benar output dikurangi biaya dalam pengolahannya. Itu yang disebut NTB. Dan untuk penghitungan PDRB dengan pendekatan produksi, NTB ini akan dicari pada 17 kategori lapangan usaha. Jadi tidak hanya pada sektor gorengan saja, tapi misalnya di Jember ini sudah ada sektor pertanian, ada sektor industri, ada sektor konstruksi, hingga sektor jasa-jasa, maka akan dicari masing-masing NTB dari setiap sektor lapangan usaha tersebut, dijumlahkan dalam seluruh perekonomian Jember dan akhirnya akan membentuk suatu angka PDRB Kabupaten Jember. Kemudian, itu adalah pendekatan produksi. Selanjutnya ada pendekatan pengeluaran. Apalagi ini pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan penghitungan PDRB dengan pendekatan yang dari sisi yang berbeda. Kalau tadi kita melihat pendekatan dari sisi produksinya, sekarang kita mendekati dari sisi pengeluarannya. Setiap orang pasti memiliki pengeluaran, tapi kalau PDRB kan menghitung seluruh perekonomian di Kabupaten Jember, tidak hanya mencatat pengeluaran perseorangan. Jadi di pendekatan pengeluaran itu terdapat lima indikator. Salah satunya ada konsumsi rumah tangga yang meliputi makanan dan makanan, kemudian ada konsumsi pemerintah, ada belanja modal, ada belanja barang dan gaji-gaji PNS sudah masuk di sini, ada PMTB, ada perubahan stok dan ada ekspor neto, yaitu ekspor kurangi impor. Dan untuk mendapatkan nilai PDRB secara agregat, gunakan formula konsumsi rumah tangga ditambah konsumsi pemerintah, ditambah PMTB, ditambah perubahan stok, dan ditambah ekspor neto. Itu akan menjadi PDRB pendekatan pengeluaran Kabupaten Jember.
selanjutnya. Nah, di awal slide tadi kita sudah mengenal pertumbuhan ekonomi, kemudian sudah mengenal PDRB. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan movement atau perubahan PDRB, dan yang digunakan itu adalah yang harga konstan atau yang kita sebut dengan PDRB real. Sehingga penilaian penghitungan di PDRB itu ada dua. Yang pertama adalah penilaian PDRB ADHK atas dasar harga konstan atau disebut dengan PDRB real. Kemudian yang kedua adalah PDRB nominal atau disebut dengan atas dasar harga berlaku. Di deskripsinya PDRB real itu merupakan harga tahun dasar. Yang kedua adalah memantau perkembangan produksi. Untuk harga berlaku adalah harga tahun berjalan, memantau perkembangan harga dan produksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh saja. Contoh biar lebih, mungkin kalau konsep definisi dengan kata-kata kita bingung ya. Kita coba lihat di contoh. Dari tabel itu, di tabel ini ada tahun 2010 yang menjadi dasar penghitungan PDRB hingga saat ini di tahun 2010. Kemudian kita memiliki nilai produksi, harga dan output di tahun 2020, 2021, 2022 hingga 2023. Bagaimana penghitungan atas dasar harga berlaku? Maka adalah harga kali produksi di tahun yang sama. Jadi misalnya di tahun 2010 ADHB-nya adalah 10 kali 10 menjadi 100. Di tahun 2020 sama halnya seperti tahun 2010, maka adalah 20 kali 15 jadi menjadi 300. Begitu selanjutnya hingga tahun 2023. Dari sini sudah jelas bahwa atas harga berlaku itu adalah harga yang berlaku di tahun tersebut. Makanya di sini disebutkan bahwa akan memantau perkembangan harga dan produksi. Jadi yang bergerak adalah keduanya, harga dan produksinya, dan akan menghasilkan output. Berbeda dengan atas dasar harga konstan. Bila di tabel ini ada harga tahun 2010 yang menjadi tahun dasar penghitungan PDRB, kemudian kita memiliki angka tahun 2020, angka 2021, 2022, dan 2023. Kemudian kita juga memiliki data tentang harga, produksi, dan output. Di harga konstan untuk tahun 2010 karena merupakan tahun dasar, maka output adalah harga kali produksi, sama halnya dengan ADHB, 10 kali 10. Selanjutnya yang berbeda adalah di tahun 2020. Kita tetap menggunakan referensi harga di tahun 2010. Jadi output di 2020 untuk harga konstan itu adalah harga 2010 dikalikan dengan produksi di tahun 2020, maka akan jadi 150 ya, 10 kali 15. Begitu juga untuk 2021, 10 kali 20 menjadi 200. Kemudian di 2022 10 kali 25 jadi 250 dan begitu selanjutnya. Dari sini terlihat bahwa PDRB real hanya menggambarkan pergerakan aktivitas produksi dan barang jasa. Jadi tidak dipengaruhi dengan harga. Berbeda dengan nominal, ya, berbeda dengan ADHB yang bergerak keduanya. Kalau konstan ini hanya bergerak di satu, yaitu tentang produksinya saja. Dan inilah yang akan menjadi penghitungan pada pertumbuhan ekonomi pada tahun ke tahunnya. Oke, dari sini tentang konsep dan definisi dari pertumbuhan ekonomi dan cara penghitungannya, saya harap sudah mendapatkan gambaran untuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu adalah tentang sudah pertumbuhan ekonomi. Kita sudah main apa di sini. Kalau tadi tentang definisinya, kita sekarang melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi di Jember. Pertumbuhan ekonomi di Jember di tahun 2014 di tahun 2023. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi Jember sudah rilis setiap tahun. Di tahun 2004 ini pada bulan 1 BRS Berita Resmi Statistik 1 Maret sudah menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember berada di angka 4,93%. Apa sih maknanya? Biasanya kita cuma sebut pertumbuhan ekonominya berapa? 4,93.
oh naik nggak? Naik gitu ya biasanya. Tapi sebenarnya kita bisa memaknakan itu dari angka tersebut. 4,93 memiliki makna bahwa jumlah barang atau jasa yang dihasilkan di seluruh perekonomian di Jember. Jadi bukan hanya kalau tadi kita melihat gorengan, tidak hanya gorengan saja, dari gorengan, konstruksi, kemudian jasa-jasa, hotel, perdagangan, dan lain sebagainya, seluruh perekonomian di Kabupaten Jember pada tahun 2023 bertambah sebesar 4,93% dari tahun 2022. Karena pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDRB, maka disebut dengan bertambah sebesar 4,93% dari total PDRB di tahun 2022. Atau kita juga bisa memaknakan bahwa aktivitas perekonomian di Jember mengalami peningkatan sebesar 4,93% pada tahun 2023. Dari sini kita tidak hanya kaya, jadi kita bisa memaknakan apa sih pertumbuhan ekonomi. Namun kita coba lihat satu-satu dari 2014 sampai 2023. Di 2014 ada 6,21%, 2015 ada 5,36%, 5,23, bahkan ada yang minus 2,98. Apabila pertumbuhan ekonominya turun begini, angkanya turun, apakah ini pertumbuhannya turun? Nah, sebenarnya secara istilah pertumbuhan ekonomi itu memiliki tiga. Ada yang meningkat, melambat, dan menurun. Jadi ketika ada, misalnya kita kasih contoh di sini ya, di 2014 sampai 2015, angkanya turun. Tapi bukan berarti perekonomian di Jember itu menurun. Dia hanya pertumbuhan ekonominya melambat. Melambat tidak secepat ekonomi sebelumnya. Jadi tetap naik, tapi pertumbuhannya melambat. Begitu juga di 2015 hingga eh, eh, Begitu juga untuk 2015 ke 2016 itu juga pertumbuhannya melambat, 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 dan ini adalah meningkat. 2018 hingga 2019 ini adalah pertumbuhan ekonominya meningkat. Nah, di waktu COVID kita mengalami minus 98. Kalau kayak gini gimana? Ini bukan melambat, bukan meningkat. Tapi kalau yang seperti ini hingga angka minus, itulah yang disebut dengan penurunan atau kontraksi ekonomi. Jadi yang disebut dengan ekonomi Jember menurun, ini adalah ini, di poin ini. Jadi di poin yang benar-benar nilainya negatif itu adalah penurunan, bukan lagi melambat, tapi memang benar-benar terjadi penurunan di tahun pandemi. Selanjutnya kembali meningkat di posisi 4%, kemudian pertumbuhannya meningkat kembali di 4,53%. Di tahun 2023 kita mencapai di angka 4,9% peningkatan. Selanjutnya, nah, jadi pertumbuhan ekonomi dihitung dari PDRB. Nah, di PDRB Kabupaten Jember atas dasar harga konstan itu bernilai 5,9584 miliar. Kemudian untuk harga berlaku berada di angka 95,289,8 miliar. Ini merupakan hasil hitung dari yang tadi konsep yang kita pelajari tadi. Yang pertama dengan pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pengeluaran. Jadi hasil jumlah nilai tambah semua perekonomian, semua sektor perekonomian di Jember itu dalam 1 tahun itu bernilai segini. Hanya kalau kita pahami secara konsep ya. Kemudian selanjutnya kita lihat perbandingan dengan kabupaten kota. Jember berada di posisi mana sih? Bila dibandingkan dengan Surabaya, kita masih di bawah Surabaya. Surabaya memiliki pertumbuhan ekonomi 5,7. Sedangkan yang kedua adalah Banyuwangi di 5,03 dan Jember berada di angka 4,93. Masih pertumbuhan positif dan cukup besar. Selanjutnya, di mana posisi Jember? Di kawasan Tapal Kuda. Tapal Kuda itu terdiri dari Kabupaten Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Probolinggo. Nah,
Jember berada di posisi 3 besar. Yang pertama ada Banyuwangi yang nilainya 5,03, kemudian ada di Kabupaten Lumajang 5, kemudian ada di Kabupaten Jember 4,93, selanjutnya ada Situbondo 4,9, Probolinggo 4,73, dan Kabupaten Bondowoso 4,62. Dan bila kita rinci lagi, di tahun pandemi semua kabupaten mengalami penurunan ekonomi. Ya, jadi ini semua bernilai negatif di seluruh kabupaten di tanggal itu. Ini ternyata pandemi sangat berefek sekali pada perekonomian wilayah. Udah di tahun selanjutnya sudah terjadi perbaikan sehingga sudah naik semua, dan di tahun 2023 ini sudah stabil ibaratnya sudah pulih nih, bahasanya itu sudah pulih pasca pandeminya, dan sudah naik rata-rata di kisaran 5% dari angka ini. Selanjutnya kita masuk ke lapangan usahanya. Tadi kita sebut bahwa PDRP harga konstan dan harga berlakunya Jember adalah sekitar 59, untuk harga konstan 59 miliar, kemudian harga berlakunya 95 miliar. Dari PDRB itu kita nanti akan bisa melihat struktur dari lapangan usahanya. Struktur PDRB Kabupaten Jember ini ternyata di tahun 2023 didominasi oleh sektor 1, pertanian, kehutanan, dan tidak hanya di 2023, nggih. Jadi di mulai tahun 2021 hingga tahun 2023, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi sektor dominan di perekonomian Kabupaten Jember. Selanjutnya ada industri pengolahan, kemudian ada perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Sebenarnya ini share-nya sangat tinggi sekali, itu sekitar 25,76%. Besar sekali pertanian di sini. Kita sudah melihat potensi yang sangat luar biasa di sini. Tetapi kita lihat di sini trennya memiliki tren negatif, yang berbeda dengan sektor perdagangan. Dan setiap tahunnya memiliki tren positif. Dari 2021 dia 14,21, kemudian di tahun 2022 14,77, dan tahun 2023 naik kembali menjadi 14,83%. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, selain pertumbuhan, selain kita bisa menghitung pertumbuhan ekonomi secara agregat, yaitu pertumbuhan ekonomi Jember, kita juga bisa menghitung pertumbuhan menurut lapangan usahanya. Jadi kita bisa menghitung juga pertumbuhan di setiap sektor lapangan usahanya. Nah, bila kita lihat di sini, yang pertama adalah sektor pertanian, kehutanan, kemudian ada sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, hingga jasa lainnya. Ini merupakan sektor-sektor yang ada di PDRB lapangan usaha, berdasarkan lapangan usahanya. Di sini yang memiliki pertumbuhan terbesar itu yang pertama adalah transportasi dan pergudangan. Kemudian ada penyediaan akomodasi dan makan minum. Kemudian ada juga jasa pusat. Ini merupakan 3 lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan terbesar di Jember pada tahun 2023. Tapi ada yang menarik di sini. Di sini menarik adalah bagaimana dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang pertama di sini, awalnya dia malah mengalami penurunan sekali ya, di minus 0,11, dan kembali naik menjadi 3,15, dan pada tahun 2023 turun lagi menjadi melambat lagi menjadi 2,47. Bila dilihat maka bisa disimpulkan juga ya, pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian ini akselerasinya terus melambat. Nah, kalau kita melihat dari 3 tahun belakangan, berbeda dengan sektor-sektor yang memang seperti perdagangan dan lain sebagainya, itu memang pertumbuhannya cukup positif. Selanjutnya, bila tadi pertumbuhan ekonomi Jember berada pada angka 4,93, maka
sebenarnya kita mempunyai potensi untuk menumbuhkan ekonomi. Menumbuhkan ekonomi itu bagaimana? Pilihannya ada 3, yaitu 1, kita menumbuhkan ekonomi dengan cara mengembangkan kegiatan ekonomi yang berskala besar di wilayah tersebut, atau kita bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi yang bertenaga kerja banyak. Kemudian kita juga bisa menumbuhkan ekonomi dengan cara menumbuhkan kegiatan yang memiliki linkage yang banyak. Nah, di sini kita lihat dari sektor pertanian. Bagaimana dengan pertanian? Apakah pertanian memiliki kriteria tiga kriteria ini? Tiga kriteria ini kita lihat apakah pertanian di Jember memiliki skala besar. Tentu di Jember pertanian memiliki skala besar di wilayah Jember. Kemudian yang kedua, apakah pertanian memiliki tenaga kerja banyak? Pastinya pertanian akan melibatkan banyak sekali tenaga kerja. Apakah pertanian juga memiliki linkage yang banyak? Tentu pasti ya, karena pertanian mengambil dominasi pada pangan, ternak, dan lain sebagainya. Kemudian, maka dapat disimpulkan bahwa bagaimana dengan pertanian? Sektor pertanian merupakan potensi untuk menumbuhkan ekonomi di Jember secara keseluruhan. Namun, kita lihat gambaran pertanian di Jember. Kita lihat dulu, pas dulu pertanian. Tadi pertumbuhannya cenderung melambat. Kemudian, tapi dia memiliki potensi. Sebenarnya bagaimana sih gambaran pertanian di Jember? Kebetulan agenda BPS, Badan Pusat Statistik, setiap 10 tahun sekali mengadakan sensus pertanian. Dan sensus pertanian terakhir yang kita laksanakan adalah sensus pertanian 2023, dilaksanakan pada tahun kemarin ya. Dan sudah ada beberapa diseminasi yang dapat kami sajikan. Pada hasil ST 2023, Kabupaten Jember terdapat 374.657 usaha pertanian perorangan. Wow, besar sekali ya. Besar sekali potensi. Apabila kita bisa memanfaatkan 10% saja usaha pertanian perorangan ini menjadi usaha skala besar, tentu ekonomi Jember menjadi sangat luar biasa, jadi sangat besar sekali. Dan inilah yang menjadi salah satu. Dan kemudian bila kita kupas dari persentase pengelolaan umur dari pengelola usaha pertanian itu terlihat dari diagram lingkaran tersebut. Kita kelompokkan dari umur kurang dari 15 tahun, umur 15 hingga 24, umur 25 hingga 34, 35 44, 45 54, 55 64 hingga lebih dari 65 tahun. Mana yang dominasi mengelola pertanian? Ya, yang mengelola pertanian adalah umur di atas 45 hingga 54. Udah generasi tua ya yang mengelola pertanian itu sebagian besar. Dan bila kita jumlahkan dari berdasarkan umur ini, dari rentang kelompok umur 45 hingga 65 ini sudah sekitar 60%. Jadi 60% pengelola pertanian di Kabupaten Jember adalah yang berusia 45 tahun ke atas. Dan masuk generasi sudah tidak muda lagi. Dan yang di umur generasi 25 tahun hingga 34 tahun hanya 9%, kurang dari 10%. Dan yang di umur 35 sampai 4 tahun bernilai 20,21. Sehingga tantangan pertanian yang terbesar di saat ini adalah tentang regenerasi. Apa pentingnya regenerasi di sini? Regenerasi ini bukan hanya sekedar hanya jadi petani, tapi regenerasi ini adalah kontribusi kaum generasi muda untuk ikut menumbuhkan pertanian untuk kemajuan ekonomi Jember. Di sini, di umur-umur ini nih, kita sangat berharap sekali ada para generasi yang dapat mengembangkan pertanian hingga menjadi pertanian itu memiliki nilai tambah yang besar lagi, mengalami pelambatan kembali. Ini merupakan tantangan dan juga merupakan suatu peluang bila kita
anggap sebagai peluang jadi peluang, kemudian bilang jadi tantangan. Jadi selanjutnya kita sering mendengar dengan kata-kata milenial. Terus kemudian kita sering dengar juga dengan kata petani. Bagaimana kalau digabungkan saja? Jadi petani milenial. Petani milenial adalah petani milenial, petani yang berusia 19 sampai 39 tahun. Dan dapat menjadi salah satu indikator tingkat regenerasi di sektor petani. Diharapkan pada usia ini adalah usia produktif, di mana generasi-generasi pada usia milenial ini, pada generasi milenial ini sudah dapat memanfaatkan teknologi, sudah memanfaatkan memiliki inovasi di bidang pertanian, dan pertanian tidak hanya tentang ke sawah, kemudian tanam, tunggu panen, hasilnya sama sama apa sih penebas gitu ya. Biasanya kalau di desa-desa kan gitu ya. Karena desa saya juga asalnya dari Jember, dari Kencong. Jadi saya sangat paham sekali bahwa biasanya petani itu hanya menanam, kita merawat, kemudian merawat itu terdiri dari dipupuk, diairi dan lain sebagainya. Kita tunggu panen, nanti sebelum sebelum tua sudah ditebas sama penebas dan itu harganya sangat jauh sekali biasanya. Sudah turun ya, sudah turun karena memang ditebasnya itu masih belum usia sangat tua. Jadi ditaksirnya itu juga dengan nilai yang mungkin akan ada melesetnya gitu. Inilah generasi di petani milenial ini diharapkan ini ada inovasi di bidang pertanian, di sektor pertanian. Bisa memanfaatkan teknologi, menggunakan alat pertanian yang lebih modern sehingga hasilnya lebih optimal dan bisa lebih menumbuhkan ekonomi di Kabupaten Jember. Dari hasil ST 2023 terdapat 75.110 orang petani milenial di Kabupaten Jember. Jadi ini berdasarkan umur terdapat 75.110 orang petani yang berusia 19 sampai 39 tahun. Gampangnya seperti itu. Dan ini adalah sebarannya. Ada Jember ada 31 kecamatan, ada di Kaliwates ini adalah kecamatan kota nih. Kaliwates dan Sumbersari ada 226 petani yang berusia 19 sampai 39 tahun. Hingga yang terbesar itu adalah di Silo sebesar 5.895 orang petani di Silo yang berusia 15 sampai 39 tahun. Dari jumlah ini merupakan jumlah yang sangat besar ya. Bila kita memanfaatkan ini secara maksimal, diharapkan itu pertanian bisa tumbuh lebih besar lagi gitu. Bisa kalau tadi saya memberi perumpamaan, apabila kita mengembangkan 10 orang, 10% dari 75.000 aja, 7.500 orang petani milenial yang sangat optimal dalam mengelola pertanian akan menjadi sektor utama pendukung pertumbuhan ekonomi di Jember. Dan selanjutnya, petani milenial diharapkan dapat memanfaatkan teknologi digital sehingga menciptakan pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan. Sebenarnya teknologi digital itu apa sih gitu ya? Apa harus pakai teknologi yang aneh-aneh gitu dengan AI gitu? Sebenarnya tidak harus seperti itu. Teknologi digital itu bisa menggunakan alat dan mesin pertanian alsintan yang modern. Jadi yang dulunya membajak sawah dengan manual gitu, dengan sapi, kita sekarang sudah memiliki alsintan yang lebih modern, kita bisa memanfaatkan itu. Kemudian kita bisa menggunakan internet, telepon pintar, teknologi informasi. Kalau dulu para generasi yang sebelumnya misalnya sakit perang harus dikasih ini gitu, harus dikasih ini dengan informasi yang turun temurun, masih turun temurun. Misalnya orang dikasih A, orang dikasih B. Dengan petani milenial ini kita bisa browsing terlebih dahulu. Orang apa sih penyebabnya, apa yang obat yang bisa diterapkan di situ. Ini merupakan adalah pemanfaatan teknologi informasi di pertanian itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan drone atau mesin buatan. Drone ini misalnya dalam pemupukan itu ya sudah menggunakan teknologi yang luar biasa. Ini merupakan
teknologi digital yang sangat bisa dimanfaatkan oleh petani milenial agar dapat lebih menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Nah, bila kita lihat di gambar selanjutnya, di gambar selanjutnya itu ada jumlah petani umur 19 hingga 39 tahun atau menggunakan teknologi digital di Kabupaten Jember. Jadi di sini ada penggunaan teknologi. Menggunakan teknologi bila umurnya di atas 35 tahun. Ternyata yang di atas 39 tahun juga menggunakan teknologi ada. Ini tidak hanya untuk petani milenial ya. Ini untuk figur dari petani seluruhnya. Ini di atas 39 tahun itu ternyata juga sudah ada yang menggunakan teknologi, yaitu sebesar 35,21%. Selanjutnya ini adalah di klaster petani milenial yang tidak menggunakan teknologi di petani milenial itu ada 12,29%, sedangkan yang menggunakan teknologi ada 8,27%, dan yang menggunakan teknologi di bawah umur 19 tahun ini adalah 0,01%. Mengapa kami sangat berharap pada petani milenial sebagai generasi milenial? Ya, kami juga generasi milenial dan adik-adik mahasiswa itu udah Gen Z ya, Gen Z dan generasi milenial ini yang menjadi audiens di webinar ini semoga bisa menggerakkan. Oh, ternyata pertanian juga oke juga ya, gitu. Tidak hanya konsentrasi pada saya habis lulus bekerja pada sektor ini, sektor perdagangan, sektor lainnya, dan cenderung tidak melirik pertanian. Ada beberapa inovasi-inovasi dan yang bisa dikembangkan dalam pertanian ini, sehingga petani milenial dapat mengambil alih pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Ya. Selanjutnya, mari ambil peran sebagai petani milenial. Pesan untuk adik-adik mahasiswa, untuk para generasi milenial dan generasi Z, mari kita ambil peran sebagai petani milenial agar negara agraris tidak pupus gitu, tidak hilang. Slogan negara agraris itu tidak hilang. Jadi tetap menjadi kebanggaan Indonesia dengan sektor pertaniannya ataupun kebanggaan Kabupaten Jember dengan sektor pertanian. Mari kita ambil peran sebagai petani milenial, dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang potret pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Jember. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Husnul atas pemaparan materinya. Masya Allah, luar biasa sekali. Banyak insight-insight baru yang kita dapat. Oke, mengingatkan sekali lagi, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Diingatkan kembali, jika ingin bertanya, bisa raise hand, mengaktifkan mic dan kamera, atau melalui chat Zoom. Buat Bapak Ibu sekalian hadirin, boleh jika ingin bertanya langsung dengan pemateri, bisa raise hand atau bisa menanyakan pertanyaannya di chat Zoom. Kemana tadi Mbak Dewi? Baik Ibu, mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya izin bertanya Ibu terkait materi pada pagi hari ini. Monggo, yuk. Iya. Ini berdasarkan survei Japat 2023, bahwasanya hanya 6-100% Gen Z tertarik pertanian dan hal ini dapat mengancam pangan di Indonesia. Bahkan di Jawa Timur hanya 15,71% petani milenial dari total sekitar 900.000 milenial di Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana dampak urbanisasi terhadap minat generasi muda dalam sektor pertanian, dan bagaimana cara meningkatkan minat pada Gen Z dan milenial terhadap sektor pertanian ini? Terima kasih, Bu. Ya, sambil menunggu waktu, saya langsung jawab aja ya, Mbak ya. Ya, boleh. Mas Dalif. Ya, sudah banyak
kenyataan bahwa memang apa ya, pangan kita terancam bila sudah tidak ada lagi yang mau jadi petani. Apakah kita harus tetap bergantung pada impor? Padahal potensi di Indonesia itu sangat tinggi sekali. Dan pertanian yang masih banyak, kesuburan tanahnya sangat luar biasa. Sehas varietas apapun ditanam di Indonesia kayaknya tumbuh subur gitu. Kalau dulu ada lagu yang katanya lempar batang aja udah jadi pohon gitu, yaitu pohon singkong itu ya, dilempar batang aja udah jadi pohon gitu berbuah. Tetapi kan tren sekarang itu generasi muda sangat tidak tertarik dengan pertanian. Ya, menganggap bahwa lapo jadi petani gitu. Bahasa Jemberane kayak gitu ya, Mbak. Lapo sih jadi petani gitu. Mending aku merantau gitu kan. Itu hubungannya dengan urbanisasi. Sebenarnya yang kita perlukan itu adalah yang kayak gini-gini ini, Mbak. Brainstorming. Jadi kayak membuka wawasan bagi generasi muda itu bahwa petani itu tidak seburuk itu. Tidak tidak sehina itulah. Ya. Masih banyak inovasi yang kita bisa manfaatkan. Bila orang-orang mau urbanisasi, kebanyakan orang-orang urbanisasi itu kan karena untuk mencari pekerjaan. Ya, misalnya urbanisasi mahasiswa yang fresh graduate, biasanya ya, yang Gen Z itu ya, urbanisasi ke kota untuk mencari pekerjaan. Sebenarnya banyak pekerjaan di Jember ini, ya contohnya pertanian bila kita memanfaatkan. Jadi yang diperlukan itu memang adanya pembukaan wawasan dan dampaknya urbanisasi ini kalau memang semua orang semua sebagian besar Gen Z itu akan urbanisasi ke sektor lain, ya memang akan berdampak sangat serius sekali pada sektor. Apalagi yang akan meregenerasi pertanian ini. Selanjutnya, yang kedua itu tadi, bagaimana untuk menumbuhkan Gen Z untuk menjadi petani ya. Selain untuk dengan membuka wawasan, kita buka wawasan mereka pentingnya pertanian, kita buat pelatihan-pelatihan mungkin di dinas-dinas terkait, kemudian ke beberapa kebijakan gitu, untuk lebih menginovasi pertanian itu sendiri. Jangan misalnya ada pertanian dengan pemanfaatan drone, urban farming. Kalau di kota kan lahan sudah terbatas di Kaliwates, di Sumbersari itu mungkin kita sudah melihat rumahan lagi, rumahan lagi. Wah, ada Lipo Mall. Terus kemudian ada area perbelanjaan, sudah tidak ada sawah. Kita bisa memanfaatkan urban farming. Urban farming bisa dimanfaatkan di daerah perkotaan, mungkin bagi Gen Z itu yang pengen tidak main lumpur ya. Kalau pertanian tidak main lumpur ya udah kita coba dengan hidroponik gitu misalnya. Ada pelatihan-pelatihan tentang urban farming itu mungkin akan lebih membuka wawasan untuk para generasi muda untuk mengambil peran pada sektor pertanian dan ujung-ujungnya nanti akan menambah pertumbuhan ekonomi. Ya, itu mungkin bisa menjadi insight di Mbak Dalifa. Iya, baik Lanjut. Ibu, terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari pertanyaannya bagaimana peran dan dukungan pemerintah khususnya BPS Kabupaten Jember terhadap generasi petani milenial selain dari informasi data yang disajikan. Terima kasih, Bu. Ya, peran dan dukungan. Kita ngambil contoh dulu deh. Kita berangkat dari BPS. Sebenarnya peran BPS apa sih? Peran kami adalah sebagai pemotret data. Jadi, apabila membutuhkan data informasi tentang tidak hanya pertanian, tentang statistik dasar, itu bisa datang ke kami. Kami menyediakan beberapa data tentang penduduk dan lain sebagainya, termasuk juga pertanian. Jadi, peranan kami adalah memotret data pertanian yang ada di Kabupaten Jember dengan sensus pertanian. Salah satunya adalah dengan sensus pertanian tahun 2023 kemarin yang telah dilaksanakan. Dan dukungan kami juga menyediakan data yang diperlukan. Kan sebenarnya kita bisa membangun suatu usaha, kita membangun
misalnya kita mau urban farming gitu ya, mau hidroponik gitu. Kita pengen tahu komoditas apa sih yang paling banyak di Kabupaten Jember ini yang paling eh, diminati gitu. Kita bisa belajar dari data. Jadi tidak hanya kita membangun usaha dengan data, kita membangun inovasi dengan data. Jadi ibaratnya Gen Z yang melek data akan memiliki pertanian yang penuh inovasi. Misalnya, oh ternyata pertanian ini loh yang memiliki potensi besar di Kabupaten Jember dan kami berperan dalam itu. Kami menyediakan berbagai data dalam pemanfaatan pertanian. Selanjutnya kalau peranan dari pemerintah, kalau pemerintah ini terkait dengan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Kalau pemerintah pusat ada Kementerian Pertanian. Sebenarnya petani milenial itu merupakan suatu prioritas pembangunan di Kementerian Pertanian. Kalau nggak salah itu sudah ada eh, peraturan menterinya ya bahwa digelontorkan sebesar berapa rupiah lah gitu untuk inovasi pada petani milenial. Itu merupakan program nasional. Selanjutnya diturunkan kepada pemerintah, yaitu pada provinsi dan kabupaten. Di kabupaten ini nanti ada OPD, OPD Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, itu merupakan dinas-dinas yang membawai pada sektor pertanian itu. Dan itulah yang nanti mereka bisa mengadakan peranannya itu bisa membuka membuka kembali wawasan-wawasan generasi muda itu untuk turut serta dalam menjadi petani. Jadi ini merupakan benar-benar apa ya OPD-nya lah, OPD-nya bagaimana program-programnya, jangka panjang, jangka pendeknya, tapi yang pasti petani milenial ini adalah salah satu potensi yang sangat luar biasa yang bisa dikembangkan dan dapat menumbuhkan pertumbuhan. Oke. Oke, saya boleh menambahkan ini. Oke, Bapak. Ya, kalau belum ada pertanyaan yang lain ya, saya tambahkan ini sangat menarik yang ditanyakan ya. Peran dari BPS tadi selain data ya seperti ini, dengan webinar ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa pertumbuhan ekonomi untuk Jember ini khususnya pertanian ini perlu lompatan-lompatan, karena kalau enggak sulit kita akan tembus sampai di atas 5%. Ya. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan sebetulnya, ya kenapa pertanian ini misalnya di tahun 2023 tidak bisa mencapai 3% lah ya, apalagi mau 5%, 3% aja kurang ya tumbuhnya. Nah, kita lihat permasalahannya. Ya. Coba dari hasil sensus pertanian itu bisa kita informasikan. Misalnya saja terkait dengan adanya masalah pupuk di lapangan. Ini kan masih ini ya, masih fluktuatif gitu ya. Artinya ketersediaan pupuk baik subsidi maupun yang tanpa subsidi misalnya itu juga menjadi pemicu petani itu barangkali apa ya, untuk mendapatkan keuntungan yang besar itu jauh ya. Apalagi pulang pokok saja untuk mencapai BEP saja. Nah, ini hal yang perlu kita cermati bersama gitu ya. Karena apa? Kita tahu di lapangan seperti itu sekarang dari pertahanan saja, dari pertahanan ya. Dari pertahanan sekarang teman-teman dari Babinsa itu ya, dari Babinsa itu sekarang lagi fokus untuk membantu supaya bisa nambah tanah. Ya, berarti di sini ada permasalahan terkait dengan apa kendalanya? Mungkin air, sehingga ada bantuan pompanisasi. Tuh. Kemudian yang pupuk langka ataupun pupuk mahal ini juga akan menjadi pemicu juga dari si petani untuk enggan gitu, enggan melanjutkan, apalagi mau buat generasi gitu ya.
Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini harus kita telusuri, ya. Kita telusuri di hulunya. Ya, dari hasil sensus pertanian itu banyak catatan bahwa beberapa lahan itu banyak yang bergeser, banyak yang berkurang karena sebagian ada yang digadaikan, sebagian ada yang dijual, ya begitu. Jadi melalui informasi dari data hasil sensus pertanian yang lalu, ini sebetulnya bisa menjadikan upaya-upaya sehingga bisa tetap mempertahankan ketahanan pangan itu. Ya, nah ini memang melalui webinar seperti ini muncul ide-ide baru, ya sehingga masyarakat minat lagi untuk bertani, ya khususnya untuk komoditas yang menjadi primadona, misalnya padi di Jember ini termasuk 5 besar, ya. Kita merupakan kantong dari ketahanan pangan, gitu ya. Nah kemudian yang urban farming ini memang perlu di share ya kepada masyarakat luas, utamanya kalau misalnya petani yang ada di kota kan dibatasi oleh lahan sehingga perlu urban farming gitu ya, entah itu melalui apa namanya upaya-upaya melalui polybag ya, penanaman yang ya dengan teknologi ya, ada yang melalui pipa seperti itu. Nah itu kan banyak sekali bermunculan di medsos ya, seperti di YouTube, teknologi baru seperti itu. Ini tambahan ya, Bu Dewi barangkali memberikan informasi sebetulnya. Ayo kita perkuat kembali pertanian yang ada di kita. Sementara dari kelompok umur tadi itu, waduh, hanya bertahan gitu karena hanya ada di umur generasi tua gitu ya. Sementara kadernya ini belum nyambung gitu ya. Ini juga perlu menjadi perhatian bersama, utamanya stakeholder yang terkait dengan pertanian. Itu terima kasih. Baik Bapak, terima kasih banyak atas penambahan penyampaiannya. Baiklah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh iya. Diingatkan kembali untuk mengisi presensi kehadiran. Saya share. Untuk mendapatkan e-sertifikat, maka wajib bagi peserta webinar untuk mengisi presensi kehadiran di link yang sudah diberikan. Baiklah, pernyataan dari Bapak Tri Erwandi tadi merupakan pernyataan terakhir pada acara webinar pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah di penghujung acara, maka acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Bagi para hadirin, diharapkan untuk dinyalakan kameranya. Kita tunggu selama 1 menit untuk menyalakan kameranya. Baik, ditunggu bagi yang mau menyalakan kameranya. Oke. Baik, ini ada 4 slide, jadi boleh dari slide pertama dulu. Oke, saya kasih aba-aba 1-3, boleh senyum, dilihatkan wajahnya ke kamera. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya slide kedua. Slide kedua, 1, 2, 3, boleh ditampakkan wajahnya di kamera. 1, 2, 3. Oke. Yang selanjutnya slide ketiga, masih ada. 1, 2, 3. Dan yang terakhir slide keempat. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin dan terima kasih juga kepada
pembicara kita pada pagi hari ini dan kepada Bapak Tri Erwandi selaku Kepala BPS Jember. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada Panitia Agen Statistik Universitas Muhammadiyah Jember dan Badan Pusat Statistik Jember yang telah menyelenggarakan acara webinar yang luar biasa pada hari ini. Semoga acara serupa bisa diadakan lagi dalam keadaan yang lebih baik. Amin amin ya robbal alamin. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Kepada pembicara dan peserta, saya ucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum mengisi link, boleh diisi linknya dulu. Udah, tapi nggak dibaca tadi. Mbak Mas Jalifa, mohon Iya, maaf, itu ada saya kirim untuk pengambilan sertifikatnya, drive-nya. Terima oh kasih. iya. Oh baik Ibu. Ini linknya juga langsung di-share aja Ibu. Pengambilan sertifikatnya. Untuk pengambilan sertifikatnya nanti di link tersebut, nggih, masih menyusul. Matur nuwun.